Halo, Virgo elemen tanah, gimana kabar kamu? Semoga baik-baik saja dan sehat terus ya. Oke, di video ini aku akan reading mengenai situasi umum kamu di minggu ketiga dan minggu keempat bulan Februari. Oke, untuk Virgo, aku melihat kamu tuh sedang berada di fase kehidupan yang penuh energi, ya, percaya diri, dan bersemangat mengambil inisiatif sih kayaknya. Kamu tuh ya mungkin sedang memimpin proyek, mengambil tanggung jawab yang besar, atau mungkin berusaha menciptakan arah yang jelas dalam hidup kamu ya di sini tuh. Jadi mungkin kamu punya keberanian untuk memimpin dan membuat keputusan tuh dengan tegas. Kamu juga punya kemampuan memotivasi diri sendiri dan orang sekitar kamu untuk bergerak maju. Kadang tantangannya adalah menjaga agar semangat dan ego tuh tidak terlalu dominan, supaya tetap seimbang dengan situasi dan orang lain di sekitar kamu. Jadi percaya dengan kemampuan dan visi kamu, gunakan energi dan kreativitas kamu untuk membangun hidup yang kamu inginkan. Tapi tetap ingat ya, untuk mendengarkan sekitar dan tidak terburu-buru. Karena saat kamu memimpin dengan hati dan visi yang jelas, hidup kamu akan terasa lebih terarah dan penuh pencapaian, ya. Kita lihat lagi untuk pekerjaan kamu. Oke, untuk Virgo, aku lihat pekerjaan kamu tuh sedang berada di fase perubahan mendadak atau kejutan yang tidak terduga. Bisa jadi ada situasi yang mengguncang rutinitas, proyek yang gagal, atau mungkin kabar yang membuat kamu tuh terkejut. Jadi bisa aja ya, bisa dibilang di sini mungkin fondasi lama yang selama ini kamu percaya ternyata tidak sekuat yang terlihat. Ini bisa terasa menegangkan, membuat frustasi, atau bahkan bikin kamu tuh nampak kerasa kehilangan kendali sementara gitu ya. Atau dari kartu ini juga membawa kesempatan untuk membangun kembali sesuatu dengan lebih kuat. Saat gempa ini berlalu ya, kamu tuh punya peluang untuk menata ulang pekerjaan, membuat strategi baru, atau menemukan cara yang lebih efektif dan sesuai arah tujuan kamu. Jadi walaupun situasi terasa keras dan mengejutkan, jadi jangan takut. Gunakan pengalaman ini sebagai pelajaran dan kesempatan untuk memperbaiki fondasi pekerjaan kamu. Kadang runtuhnya yang lama tuh justru membuka jalan untuk sesuatu yang lebih baik, lebih jelas, dan lebih tahan lama, ya. Kita lihat lagi untuk kondisi keuangan kamu di minggu ketiga dan minggu keempat. Oke. Kalau yang aku lihat sih, kondisi keuangan kamu sedang berada di fase peluang dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu dari apa yang kamu miliki. Mungkin kamu tuh punya sumber daya, keterampilan, atau potensi untuk meningkatkan keuangan lewat ide, usaha, atau langkah kreatif. Ya. Karena di sini ada hasil yang kamu dapatkan tergantung seberapa proaktif dan fokusnya kamu. Peluang datang, tapi kamu tuh harus mengambil inisiatif dan memanfaatkannya dengan baik ya. Jadi percaya dengan kemampuan kamu dan jangan takut memulai sesuatu yang baru. Dengan perencanaan yang tepat dan aksi yang konsisten, ya, kamu bisa mengubah situasi keuangan menjadi lebih stabil dan berkembang. Oke. Kita lihat lagi untuk kamu yang single. Untuk yang single, di sini kalau yang aku lihat, mungkin kamu tuh sedang berada di fase fokus membangun kehidupan yang lebih stabil dan mapan ya. Kamu kayak lebih memperhatikan diri kamu sendiri,
karir, dan mungkin masa depan daripada terburu-buru mencari pasangan. Ya, karena ini menunjukkan bahwa kamu tuh cenderung selektif dalam memilih pasangan karena ingin hubungan yang serius, jelas arah, dan bisa saling mendukung dalam membangun masa depan. Ya, jadi buat kamu Virgo yang single, nikmatin aja dulu fase ini untuk menata hidup dan diri kamu sendiri. Saat kamu sudah stabil dan percaya diri dengan apa yang kamu miliki, biasanya seseorang yang datang tuh juga akan serius, dewasa, dan sejalan dengan tujuan hidup kamu, ya. Oke, kita lihat lagi untuk yang berpacaran. Untuk kamu yang berpacaran di minggu ketiga dan minggu keempat. Untuk kamu yang berpacaran di minggu ketiga dan minggu keempat. Oke. Kalau yang aku lihat dari kartu ini, hubungan kamu sama pasangan kamu, terutama yang punya pasangan Gemini, Aquarius, atau Libra, itu ya sedang berada di fase yang butuh kejelasan dan komunikasi yang jujur. Bisa jadi ada hal-hal yang sebelumnya nggak dibicarakan, atau salah paham kecil yang harus diselesaikan dengan kepala dingin gitu ya. Dan di sini aku lihat penting banget tentang ketegasan dan logika dalam hubungan. Salah satu atau bahkan kedua pihak tuh mungkin terlihat tegas atau agak dingin, tapi itu sebenarnya untuk menjaga agar hubungan tuh tetap sehat dan adil, ya. Jadi jangan takut untuk bicara apa adanya, tapi tetap dengan hati yang terbuka. Karena kejujuran dan komunikasi yang jelas akan membuat hubungan tuh lebih kuat dan saling memahami. Ya, kadang ketegasan dalam bicara tuh justru menumbuhkan rasa hormat dan kedewasaan dalam cinta, gitu ya. Oke, kita lihat untuk kamu yang udah nikah di minggu ketiga dan minggu keempat. Yang udah nikah, kalau yang aku lihat di sini, rumah tangga kamu sedang berada di fase yang terasa berat atau penuh tekanan. Bisa jadi kamu ada masalah yang sudah menumpuk, atau ada situasi yang mengecewakan. Atau mungkin ada fase kayak runtuhnya harapan dalam beberapa hal. Dan aku lihat di sini mungkin ada titik di mana sesuatu tuh perlu diakhiri atau dilepaskan. Tapi ini bukan berarti akhir selamanya ya. Justru ini memberi kesempatan untuk memulai babak baru yang lebih baik ya. Ya mungkin situasi sulit ini nih yang menjadi pelajaran penting untuk membangun rumah tangga yang lebih kuat lagi. Jadi komunikasi terbuka, menerima kenyataan, dan mencari solusi bersama akan membantu kalian bangkit dari masa sulit ini, ya. Kadang setelah titik terendah baru terlihat jalan untuk perbaikan dan kedamaian. Oke, untuk Virgo, aku rasa cukup dulu readingan kita. Semoga bisa bermanfaat, dan buat kamu yang mungkin pengen personal reading, bisa hubungin aku via WA yang ada di deskripsi channel. So guys, terima kasih udah nemenin aku sampai akhir video. Salam santu, salam berhayu untuk semuanya.